Sedangkan definisi badan usaha adalah sebuah tempat di mana terjadinya aktivitas ekonomi organisasi yang bermaksud untuk mencari keuntungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya, saya absen 7. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Perusahaan dan badan usaha memiliki beberapa perbedaan yang meliputi: 1. Definisi. Perusahaan adalah unit yang berfokus pada kegiatan produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan badan usaha adalah organisasi yang mengelola perusahaan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan yang kedua adalah tujuan. Perusahaan bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa secara operasional, sedangkan badan usaha bertujuan mengelola aspek bisnis secara keseluruhan seperti strategi, keuangan, dan profit. Perbedaan yang ketiga adalah legalitas. Perusahaan tidak harus memiliki bentuk hukum formal, bisa saja hanya bagian dari badan usaha. Sedangkan badan usaha harus berbadan hukum, misalnya CV, PT, atau koperasi. Perbedaan yang keempat adalah kegiatan. Perusahaan kegiatannya berfokus pada produksi atau layanan secara langsung. Sedangkan badan usaha kegiatannya adalah mengatur manajemen, pemasaran, dan keuangan perusahaan. Perbedaan yang kelima adalah tanggung jawab. Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan badan usaha bertanggung jawab kepada pemilik modal, pemerintah, dan masyarakat yang terkait legalitas pajak serta pelaporan keuangan. Dan perbedaan terakhir adalah contoh. Perusahaan memiliki contoh seperti restoran, pabrik tekstil, atau bengkel motor. Sedangkan badan usaha memiliki contoh seperti PT Sumber Abadi yang mengelola restoran, koperasi karyawan, atau CV Sumber Jaya. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait perbedaan perusahaan dan badan usaha. Terima kasih. Jenis-jenis badan usaha beserta ciri-cirinya. Jenis badan usaha yang pertama yaitu BUMN. BUMN memiliki jenis yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya minimal 51% dimiliki oleh negara. Perusahaan memiliki status badan hukum dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Mayoritas BUMN yang ada di Indonesia berbentuk persero. Yang kedua, perusahaan umum. Perum adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau. Ciri-cirinya, yang pertama, kekuasaan dipegang oleh pemerintah. Yang kedua, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, resiko ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keenam, terakhir, saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Jenis-jenis badan usaha yang kedua yaitu BUMS. Yang pertama jenis-jenisnya, perusahaan swasta nasional. Perusahaan swasta nasional dapat memiliki berbagai skala sesuai dengan keinginan pemiliknya, mulai dari CF hingga PT. Keseluruhan modal perusahaan swasta nasional berasal dari dalam negeri. Yang kedua, perusahaan swasta asing. Perusahaan swasta asing dimiliki oleh orang luar negeri yang mendirikan bisnis di Indonesia. Walaupun jenis badan usaha ini diinisiasi oleh warga negara asing, tetapi tidak menutup kemungkinan pemilik dan akan membuka peluang untuk menjadikannya perusahaan terbuka. Yang ketiga, perusahaan swasta campuran. Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan hasil kerjasama antara warga negara Indonesia dan asing yang mengembangkan bisnis bersama. Perusahaan ini bisa didirikan pada bidang apa saja sesuai dengan ketentuan negara-negara setempat. Ciri-cirinya, yang pertama, modal sepenuhnya dimiliki swasta. Yang kedua, berorientasi pada profit. Yang ketiga, pembagian laba berdasarkan porsi kepemilikan perusahaan atau usaha.
Yang keempat, perusahaan swasta bisa melakukan penawaran saham di bursa. Yang kelima, perusahaan swasta mendapatkan modalnya dari lembaga pembiayaan bank maupun non-bank. Keenam, hak suara sesuai kepemilikannya. Yang terakhir, jenis-jenis badan usaha yang ketiga yaitu BUMD. Yang pertama jenis-jenisnya perusahaan umum daerah Perumda. Perumda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Contohnya adalah Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda PAL Jaya. Yang kedua, perusahaan perseroan daerah Perseroda. Sedangkan perusahaan persero daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dengan keseluruhannya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Contohnya adalah PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Jakarta Tourisindo Jaktour. Ciri-cirinya, yang pertama, pemerintah daerah mendirikan badan usaha ini. Yang kedua, badan usaha ini dimiliki oleh satu atau lebih pemerintah daerah atau satu pemerintah daerah dengan pihak lain. Yang ketiga, modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, badan usaha ini tidak berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah. Jadi, ciri-ciri Perum yang pertama ada kepemilikan sepenuhnya oleh negara. Kepemilikan Perum sepenuhnya berada di tangan negara, artinya seluruh aset dan operasionalnya dikelola oleh pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa Perum dapat menjalankan tugasnya untuk melayani kebutuhan masyarakat tanpa tekanan untuk mencapai keuntungan maksimal. Oleh karena itu, Perum dapat fokus pada penyediaan layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, bahkan di sektor atau daerah yang mungkin kurang. Yang kedua, ada fokus pada pelayanan publik. Ciri-ciri ini tujuannya bukan untuk semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih pada memberikan pelayanan publik, contohnya di sektor transportasi. Perum menyediakan layanan di daerah terpencil yang mungkin kurang menguntungkan, namun sangat penting bagi masyarakat. Fokus utama Perum adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang kedua ada ciri-ciri persero. Yang pertama, keuntungan dibagi kepada pemegang saham, yang artinya dalam persero yaitu laba bersih perusahaan yang dipasarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jadi semakin besar keuntungan yang diterima tergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Semakin banyak saham, semakin besar pula bagian keuntungannya. Pembagian dilakukan setelah perusahaan melakukan laba bersih. Yang kedua ada fokus pada keuntungan yang berarti berorientasi pada keuntungan dengan menganalisis pasar, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan potensi laba. Mereka bersaing di sektor komersial dengan meningkatkan kualitas produk, menarik konsumen, mengembangkan inovasi, dan menekankan biaya. Sebagian besar laba yang dihasilkan didistribusikan kepada pemerintah. Jadi ada beberapa ciri-ciri perusahaan perseorang. Yang pertama itu dimiliki oleh perseorang, individu atau perusahaan milik keluarganya. Yang kedua itu pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaannya. Jadi karena dia ini perusahaannya sendiri, individu, jadi semuanya itu dia bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Jadi kayak misalnya hasilnya itu dia menikmati, begitu pula dengan kerugian, dia yang merasakan kerugian dari perusahaannya tersebut. Yang ketiga, sistem pengelolaannya sederhana. Berikutnya itu ciri-ciri firma. Jadi ada beberapa ciri-ciri firma. Yang pertama itu utang ditanggung oleh harta pribadi semua pengelola tanpa terkecuali. Jadi kayak utangnya itu ditanggung oleh harta mereka masing-masing. Nah, yang kedua itu penggunaan nama bersama atas kegiatan bisnis firma. Jadi kayak misalnya satu bisnis yang mau dijalani itu menggunakan satu nama aja, satu nama bersama. Yang ketiga, semua pengelola bisa jadi pemimpin. Jadi misalnya anggota-anggota firma tuh semuanya bisa jadi pemimpin asal dia masih dalam anggota firma tersebut gitu. Jadi masih dalam jadi itu. Selanjutnya ciri-ciri dari PT. Yang pertama itu permodalan berasal dari saham dan obligasi.
Yang kedua itu pemegang saham bertanggung jawab atas sebatas modal yang ditanamkan. Jadi pemegang saham tuh cuma bertanggung jawab atas sebatas modal. Jadi dia bermodal segini. Jadi dia bertanggung jawab cuma di sini doang gitu. Nah, yang ketiga kekuasaan tertinggi terletak pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kembali lagi bersama saya Apri Liza. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh BUMN beserta penjelasannya. Contoh yang pertama adalah PT Pertamina Persero di bidang energi. Pertamina adalah BUMN yang bertugas mengelola sumber daya energi nasional, terutama minyak, gas bumi, dan bahan bakar. Perusahaan ini bertanggung jawab atas eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi energi ke masyarakat. Perusahaan ini juga mengembangkan energi terbarukan untuk mendukung transisi energi ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI di bidang perbankan. BRI merupakan BUMN yang berfokus pada pemberian layanan keuangan dan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan jaringan cabang yang luas sampai pelosok, BRI membantu meningkatkan inflasi keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan solusi keuangan berbasis teknologi seperti mobile banking. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ada dua contoh BUMS. Yang pertama itu PT Bank Sentral Asia atau BCA. PT ini didirikan pada tahun 1957. PT ini bergerak di bidang perbankan. BCA termasuk badan usaha milik swasta atau BUMS karena kepemilikannya itu dikelola oleh investor, bukan pemerintah. Bank ini didirikan untuk menyediakan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua yaitu PT Gudang Garam Tbk. PT ini berdiri pada tahun 1958. PT ini merupakan badan usaha milik swasta di bidang industri rokok dan tembakau. Gudang garam ini dimiliki oleh pegangan saham swasta. Perusahaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan produk tembakau di Indonesia dan sekaligus menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur dan distribusi. Contoh-contoh BUMD yang pertama ada PDAM, yang artinya perusahaan milik pemerintah daerah di Indonesia yang bertugas menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat. PDAM berfungsi mengelola sumber daya air, mendistribusikan air bersih, serta menjaga kualitas dan ketersediaan udara sesuai dengan standar kesehatan. Perusahaan ini beroperasi dengan tujuan mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan perbaikan. Yang kedua ada BPD, adalah bank milik pemerintah daerah di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayahnya. BPD berperan dalam menghimpun dana masyarakat, memberikan kredit, serta menyediakan layanan perbankan lainnya. Selain itu, BPD sering menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan mendukung program. Ada beberapa peran BUMN. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, menjadi penggerak perekonomian melalui layanan publik. Yang ketiga, menghasilkan laba sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Selanjutnya yaitu peran BUMS. Yang pertama itu menjadi penggerak perekonomian negara. Yang kedua, menyediakan barang atau jasa sebagai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Berikutnya yaitu peran BUMD. Yang pertama, menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, mengelola potensi ekonomi daerah. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah.